Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ada amin? Amin. Amin. Malam ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan bersukacita dengan menyanyi, menari, melompat, bersorak, bertepuk tangan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena berkat-Nya yang berlimpah bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian pembuka. Kita awali dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, kandung selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi kita katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. masih mau memuji Tuhan? Amin. Amin. Sebelum kita lanjut, kita doa pembuka dulu ya. Silakan duduk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk bersama di dalam persekutuan doa ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Maka kami mohon agar acara ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Urapi setiap kami yang hadir saat ini, baik pembicara, kami yang bertugas melayani, serta seluruh umat yang hadir saat ini. Bapa yang baik, kasih-Mu berlimpah di dalam hidup kami. Hati kami penuh dengan rasa syukur, dan sebagai ungkapan syukur, kami persembahkan pujian ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus selalu baik, amin. Amin. Kurang semangat, Tuhan Yesus selalu baik, amin. 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 Untuk itu kita sekarang mau ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan semua semangat dan senyuman kita. Nah, aku memuji Tuhan.
memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam Tangannya samudra, diangkat. tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahasanya apa? Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Ungkapkan syukurmu. Kita mau pejamkan mata kita mau ungkapkan syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kita. Sungguh ya Tuhan, kami mengungkapkan segala syukur dan terima kasih kami kepadamu, biar segala yang bernafas, yang ada di langit, yang ada di gunung, yang ada di bawah samudra, biar semuanya menaikkan syukur dan pujian dan menyembahmu. Karena kami memiliki Allah yang begitu hebat. Bukan hanya hebat ya Tuhan, Engkau begitu besar dan dahsyat, tapi Engkau juga begitu setia dan sangat mengasihi kami. Kami mau berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau selalu pimpin kami, dan kami berterima kasih bahwa setiap pengharapan kami kepadamu tidak akan ada yang pernah sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul, memuji, bersekutu, memuliakan Engkau dan menyembah Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami dan kasih setiamu tak berkesudahan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau selalu memenuhi segala kebutuhan kami, baik sekecil apapun. Engkau selalu mencukupi segalanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami masih ada. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan, dan juga karena kasih-Mu. Kami boleh berdatang di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Demikianlah ya Tuhan, semua ungkapan syukur yang boleh kami ucapkan pada saat ini. Tapi ya Bapa, kami percaya Engkau tahu lebih daripada apa semua yang kami ungkapkan, karena Engkau melihat ke dalam hati kami. Apapun hal yang kami syukuri, Engkau tahu ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami akan melanjutkan acara persekutuan doa kami, biar Engkau pimpin kami selalu, dan biar kiranya kami boleh mendapatkan banyak hal-hal yang baik dari pendengaran firman Tuhan hari ini. Kami serahkan semuanya
ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, kita mau bersukacita, kita mau menari, kita mau menyanyi buat Tuhan. Jadi semua yang hadir di tempat ini, jangan malu-malu, kita gerakan tangan kita gerakan badan kita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Kita mau puji nama Tuhan kita karena Dia yang kuat, Dia yang penuh kemuliaan. Puji
dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh haleluya, bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu sekalian silakan duduk. Saat ini kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, di mana Tuhan hadir di atas puji-pujian. Mari kita siapkan hati kita, biar dengan segenap hati kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita mau menyenangkan hatinya. Dan Tuhan yang selalu setia dengan kasih setianya, biar kita boleh menyenangkan hati Dia, biar kita boleh mengalami kemuliaannya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Bapakku Rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam lagi untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Mari kita sama-sama Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bayi
lebih dalam lagi untuk mengenal kasih-Nya, mengenal betapa Dia sungguh Allah yang hidup, Allah yang selalu menolong kita. Bapakku, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu. Bapakku rindu layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. sekali lagi bertemu muka dengan Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Mama yara nama yara, Oh, Hinamase, nama yara nama Hinamase. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau maha besar. nama yara nama Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anakmu Tuhan, kami datang sujud menyembah-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, sebab Engkaulah satu-satunya Allah kami ya Tuhan, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Urapi kami saat ini Tuhan, urapi dengan urapan-Mu yang baru, penuhi dengan roh-Mu, bahwa kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Nama-Mu Tuhan, haleluya. Nama yara nama yasi, siara nama yara 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 nama yara.
Mari rasakan Allah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Puji Dia, sembah Dia dengan segenap hatimu. Arahkan hatimu kepadanya. Dia sangat mengasihimu. Dia memelukmu. Kasih-Nya tak berkesudahan. Dia selalu menyertai engkau di sepanjang hidup. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu saat ini. Terima kasih untuk urapan-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Novi Basri. Kiranya Kau jamah Ibu Novi Basri. Kau penuhi dengan Roh-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulut bibirnya sungguh berasal daripada-Mu saja. Juga bagi kami anak-anak-Mu, beri kami hati yang siap untuk mendengar firman-Mu yang Engkau taburkan. Biar semuanya itu boleh meresap di dalam hati kami, melekat di dalam hati kami, tertanam di dalam hati kami, boleh menjadi sumber kekuatan kami dan sumber kehidupan kami. Bapa, kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Beracaralah ya Bapa, berikanlah yang terbaik kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ibu Novi dipersilakan. Shalom. Selamat malam. Wah, ini cuma dua orang namanya kalau gitu. Selamat malam. Nah gitu dong, ada 300 ya. Terima kasih telah mengundang saya pada malam hari ini. Berapapun adanya kita, Tuhan pilih kita untuk ada di sini, benar nggak? Ya, amin ya. Jadi buat saya berapapun orang yang hadir nggak masalah. Tadi Ibu Silvi bilang, Bu ini hari sedikit orangnya. Pernah tahu nggak? Saya pernah khotbah cuma 3 kepala. Dari rumah ke Paduri, Tanjung Duren, ke Pasar Rebo. Itu perjuangannya luar biasa itu. Mulai jam 8 pagi saya berangkat dari rumah jam 6 karena jalannya nggak tahu. Even itu PD-nya hari Minggu habis misa terus PD. Punya ditunggu 3 itu cuman timnya. Timnya 2, saya 1, pemain keyboard 1. Dahsyat sekali. Tapi firman Tuhan mengatakan bagaimana di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir nggak? Hadir, amin. Hari ini kita ada berapa coba? 20 ada, ya makasih Pak. 20 ada ya kan? Maka hari ini sudah pasti Tuhan hadir, amin.
Hari ini judulnya apa? Ada yang tahu? Hari ini judulnya pengharapan di dalam Tuhan gak pernah sia-sia, ya kan? Kalau kita bilang pengharapan, biasanya pertama kali yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu apa? Kalau saya bilang pengharapan gitu, apa yang ada di pikiran pertama kali? Masih ada jalan, apalagi? Apalagi? Kalau pengharapan dikabulkan, apalagi? Orang punya masalah jadi punya pengharapan, benar enggak? Iya. Salah satu kata yang paling ditakuti dari kebalikan dari pengharapan apa? Sia-sia. Katakan sia-sia. Katakan pengharapan. Kata yang paling ditakutin tidak dibalik kata pengharapan adalah sia-sia. Tapi hari ini mari kita lihat bahwa firman Tuhan banyak sekali bilang bahwa hidup kita punya pengharapan. Mari kita buka Amsal 23 ayat 18. Pak bisa dibuka. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Udah? 2, 3. Suaranya mana? Semangat dikit dong. Ini SD bacanya ini Budi nggak lulus. Ulangin sekali lagi. 2, 3. Masa depan ada nggak? Bilang ke sebelahnya, masa depan ada. Iya, masa depan ada. Masa depan ada, pengharapan itu ada. Ibrani 6 ayat 19. Gini. Ada doa syafaat nggak? Ada doa syafaat nggak PD ini? Hah? Iya, hari apa Bu? Yang datang berapa orang? Berapa orang saya tanya, pengurus berapa orang? 8, pengurusnya semuanya berapa? Hah? 11. Saya mau bilang gini, kita nih namanya persekutuan doa. Persekutuan doa. Maka doanya itu harus digalakkan. Kalau saya sebut satu hamba Tuhan, kalau dia ngadain KRK, pasti rame dan pasti luar biasa, urapan mengalir. Ibu tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia bahasa roh dari mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore, gak mau diganggu. Maka urapan ngalir, tumpang tangan orang merasakan jamahan Tuhan. Pada waktu saya, ini keluar jalur sedikit, pada waktu kemarin saya ikut tim saya pujian retret pemuji dan penyembah, Tuhan ingatkan saya, sehari belajar bahasa roh, ngomong bukan belajar bahasa roh 2 jam. Hasilnya luar biasa. Saya coba, belum sampai 2 jam. Tapi terus saya latih diri saya, karena Tuhan bilang, nak bahasa roh 2 jam, bayar harga. Saya ini orang konseling, pendoa, saya bukan pewarta awalnya, saya cuma pendoa syafaat. Tapi karena sering berdoa, Tuhan tambahkan hikmat. Pada waktu saya latihan Tuhan suruh 2 jam untuk berbahasa roh, saya latihan bahasa roh belum sampai 2 jam, hikmat Tuhan mengalir luar biasa dan banyak orang benar-benar tertolong. Saya senang ada di situ. Saya senang ada di setiap PD. Gak ada orang yang mau ke Cikarang. Tapi ketika saya ke Cikarang, besoknya sebulan kemudian saya di booking lagi di Cikarang lagi. Dari Jakarta ke Cikarang itu naik tol Grab PP berapa? 500.000. Coba bayangin. Saya nggak ngarepin PK. Kalau ngarepin PK paling pas bandrol atau kurang. Tapi saya maunya ada roh yang menyala-nyala gitu loh. Saya maunya ada roh yang menyala-nyala. Jadi kalau PD itu kalau hari ini mungkin ada ini ya BKSN. Kalau PD itu sepertinya melempem, coba deh kita bahasa rohnya yang kenceng gitu. Saya mau cuman bilang gitu, bahasa roh tuh luar biasa. Senjata yang paling luar biasa.
Maka ketika balik lagi tema kita, ketika kita punya pergumulan begitu banyak, ya kan? Kalau kita melempem, cuma doa gini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, hati saya berat Tuhan, kontrakan belum dibayar, uang anak sekolah udah 3 bulan nunggak Tuhan. Terus belum lagi tagihan listrik, token udah bunyi totoet Tuhan. Ngomongnya begitu mulu laporannya. Nggak ada semangat kita. Maka iblis bilang begini, hidupmu nggak ada gunanya. Akan iblis akan terus bilang begitu. Iblis akan ngeganggu pikiran kita. Saya nggak bilang hidup itu mudah, enggak. Kesulitan itu pasti ada. Dan banyak kali ketika orang mendapatkan kesulitan, pergumulan, masalah banyak. Mertua nyanyi kalau pagi, ya kan, suami nggak pulang dibawa gondol wewe, ya kan. Iya, sekarang kan banyak gondol wewenya bukan yang serem, yang bening-bening gitu. Pakai stiletto gitu. Anak dibilang, nak jangan pulang jam 12, sekarang ngeri. Dia pulang pagi, barengan setan pulang ke kuburan. Masalah banyak. Anak narkoba dia bilang jangan obat-obatan jangan gitu. Dia minum-minuman. Coba bayangin. Kalau kita semangat rohnya tuh nggak ada, tergilas kita. Saya cukup banyak beban masalah saya. Anak saya udah 3 tahun nggak negor saya. Saya udah diusir dari rumah 16 kali sama suami saya. Saya mengalami KDRT di dalam rumah tangga. Tapi lihat muka saya, apa mukanya muka dompet tanggung bulan? Apa suara saya? Bapak Ibu, hari kita berdoa, Pak kita ada apa tema kita pengharap? Enggak begitu. Saya kalau khotbah kayak orang tukang jual obat di pinggiran rel kereta api Grogol. Saya semangat banget, enggak peduli. Hari ini dagangan saya batal buat dijual karena saya salah tanggal. Hitung otak bilang gue rugi. Saya nggak masalah. Tuhan saya tahu kapan memberkati saya. Tuhan tahu kapan memberkati Bapak Ibu ketika saudara di dalam pergumulan. Katakan amin dong. Amin. Ya bilang amin aja, mesti dipanggil-panggil. Sekalipun ada si amin di depan, biarin dia masuk sekalian kemari. Oke? Ya semangat ya, bilang semangat gitu. Ya. Nah, saya mau bilang gini, orang seringkali ketika ada pergumulan, udah berdoa, udah puasa, nggak ada perubahan. Terus dia merasa sia-sia berdoa, sia-sia udah bekerja. Saya sekalipun tadi gagal kirim dagangan, seharga 2 juta loh. Tapi saya nggak merasa itu sia-sia, nggak merasa itu sia-sia. Saya tahu pasti ada rencana Tuhan yang lain, amin. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jangan bilang kita sia-sia jadi orang baik. Gue jadi orang baik percuma sia-sia. Gue udah baik, dia jahat juga. Ipar mulutnya kepengen dirobek kali. Kan gitu kalau lagi marah. Ya kan? Tapi Tuhan tuh sungguh mengasihani kita loh. Ya, iblis suka bilang, kamu tuh sama sekali gak berguna. Hidupmu gak memberikan dampak. Saya orang yang pernah terpuruk. Rumah tangga saya seperti telur di ujung tanduk. Saya hampir bercerai, anak masih 3 bulan di gendongan saya. Iya. Masih banyak lagi pergumulan yang lain. Enggak usah bilang lagi pergumulan ekonomi. Suami saya kerja, saya juga jualan catering. Tapi saya lakukan dari hari ke hari sampai sekarang, saya udah melakukan catering 30 tahun. Itu yang terjadi. Dan pergumulan tetap ada. Jangan heran yang namanya banyak hamba Tuhan juga melakukan hal-hal besar dalam hidupnya, dalam pelayanannya sering merasa dia gak berguna. Sering merasa apa yang dia lakukan sia-sia. Saya juga pernah ngalamin, maka tema ini gak ada masalah buat saya. Meskipun dikasih taunya hari apa sama Pak Surya, Senin bisa. Karena saya punya daftar khotbah banyak sekali. Mau diubah kayak gimana saya tinggal ambil, tinggal ubah-ubah. Setengah jam kelar. Karena apa? Karena saya punya pengalaman hidup.
Mari kita lihat bahwa banyak sekali hamba Tuhan juga merasa hidupnya itu adalah kesia-siaan. Mari kita lihat Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 4. Yuk. Ayo Pak. Semangat ya. Saya udah kayak tukang jual obat terus ngeliatinnya begini. Ya ilah kasihan banget gua. Iya, semangat dong gitu ya. Oke, 2, 3. Stop. Ini cerita tentang Elia. Elia itu orang biasa. Tapi kalau dia bilang 3 tahun 6 bulan gak turun hujan. Luar biasa mulutnya. Dahsyat, penuh power mulutnya. Kalau kita dalam pergumulan, mulut kita bilang ini, aduh Tuhan, emang saya apes Tuhan. Aduh, kayak gini mah mending mati aja. Matilah di kau. Saya ngonselingin orang dari jam 23 sampai jam 24. Karena mau bunuh diri, utangnya banyak. Saya bilang, enggak sendirian, gue juga punya utang. Saya bilang gitu. Enggak sendirian, anak lu belum bisa mencukupi kebutuhannya, anak gue juga belum bisa mencukupi kebutuhannya. Saya bilang, saya sebutin jumlah yang saya harus cari setiap bulan. Hah? Dia bilang. Kita udah gak muda lagi loh Nov. Iya, siapa yang bilang kita umur 27 jalan, kita udah lawe, saya bilang. Tapi jangan pernah putus asa. Tuhan tuh selalu ada di samping kita. Kalau saya nggak punya firman, saya udah digiles waktu tahun 1998 sebelum kerusuhan. Sebelum kerusuhan 2 bulan Tuhan cabut saya, Tuhan panggil saya. Tuhan izinkan kenal Tuhan lebih dalam. Dibaptis dari umur SD kelas 4. Tapi nggak punya Tuhan, nggak punya pribadi ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau saya ada sampai hari ini, pergumulan terlalu banyak. Semakin Tuhan tambahkan karunia, semakin Tuhan tambahkan hikmat, beban tuh ditambah lagi. Karena sesuai firman Tuhan bilang apa? Semakin kita diberi banyak, semakin kita dituntut banyak. Kalau di kantor gaji 2 juta sama 20 juta tugasnya sama enggak? Ya beda lah. Sama, kita dalam rohani juga begitu. Elia itu orang yang dia bilang 3 tahun 6 bulan gak turun hujan. Ratu Isabel bilang begini, dewa-dewa Baalnya tuh bikin persembahan. Ya, kamu minta sama dewamu supaya api turun. Aku juga minta kepada Tuhan Allahku di sini supaya api turun. Dia siramin persembahannya dengan minyak. Dia nari-nari, dia joget-joget setengah hari sampai setengah koit, setengah pingsan, api gak turun. Tapi ketika Elia, giliran gue ya sekarang, dia siram itu persembahan dengan air. Kalau saya sama seperti lihat Elia belum kenal Tuhan, saya bilang gini, kalau si Aceng sama si Ali gak ketemu, gak cengli, ya gak bakal percaya saya. Saya tuh orang gitu, kalau gak cengli saya gak percaya. Tapi Elia, disiram air, dia doa api turun. Kalah kan? Penggal 450 Nabi Baal. Pak, ayo lagi Pak. Tenang aja Pak, terus aja terus. Saya udah semangat Bapak, padamkan roh saya di sini. Ya. Oke, dia bilang apa? Bukan, dua. Yang kedua Pak. Jangan cepet-cepet, entah kita sampai jam 11 toh. Yang kedua, dia bilang, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti Nabi Baal itu, tahu sendiri lu. Elia dibilang seperti itu, seorang Elia yang dia bilang 3,5 tahun gak hujan. Dia dibilang gitu dan dia takut. Ayat yang keempat langsung. Ayat 4 langsung. 4 Pak. 2, 3. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian katanya,
Seorang Elia merasa hidupnya sia-sia karena cuman si Isabel, Ratu Isabel bilang begitu, gentar hatinya. Dia merasa hidupnya sia-sia. Dia bilang, aku ini gak lebih baik dari nenek moyangku. Lebih baik aku mati aja. Sama seperti saya pernah mau mati berkali-kali. Bunuh diri 4 kali. Tapi gak mati-mati juga. Karena Tuhan tahu hari ini harus khotbah. Amin. Loh iya. Kalau dulu tahun 98 bulan Februari udah mati, gak ada Bu Novi diundang ke sini. Iya kan? Maka Elia, seorang Elia aja bisa gentar, bisa merasa hidupnya sia-sia. Kalau kita ngalamin ini wajar. Tapi satu hal, kita punya pengharapan. Lagi kita mau lihat siapa yang merasa bahwa hidupnya sia-sia. Kita mau melihat Daud. Mazmur 55 ayat 6. Saya kasih lihat betapa tokoh-tokoh Alkitab juga merasa hidupnya sia-sia dan gak punya pengharapan. Tapi kita yang udah kenal Tuhan, kita tahu pengharapan. 2, 3. Iya. Terus ada lagi Pak? Ayo. Terus Bu. 2, 3, bareng-bareng. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat. Gua gak mau pikirin lagi tuh yang lain. Daud loh. Jadi kalau kita ngalamin, kontrakan belum bayar, uang sekolah anak nunggak, laki gak pulang-pulang, ya kan. Bini kerjanya pergi melulu, ya kan. Gak pernah masak. Anak di rumah dikasih beli gado-gado, kalau enggak Indomie, gado-gado Indomie gitu. Ada yang begitu. Jangan heran, setiap tokoh-tokoh Alkitab juga punya pergumulannya masing-masing. Paulus juga begitu, bahkan dia bilang di dalam Galatia 4 ayat 11, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Pak boleh Pak, Galatia 4 ayat 11. Sama saya pasti banyak ayat. Karena 100 ayat yang ditabur belum tentu 5 nyantol di hati kita. Maka hari ini harus belajar firman. Galatia 4 ayat 11 Bu, silakan Bu. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Dia takut, dia khawatir kalau jerih payahnya sia-sia. Paulus pernah ngalamin gak ketakutan akan sia-sia? Tahu, dia pernah takut. Tetapi setiap kita, kalau kita melangkahkan kaki, masih bisa melangkah kaki kita di sekarang ini. Masih bisa melangkah gak? Bisa dong, bisa kan? Ibarat kalau ada yang pagi lutut suka sakit, masih bisa melangkah gak? Namanya masih punya pengharapan, amin. Bilang kita masih punya pengharapan. Itu kita masih punya pengharapan. Harapan kalau kita nggak punya pengharapan, pagi kita nggak punya pengharapan. Aduh Tuhan, hari ini gimana Tuhan? Berkat jauh. Tuh pengharapan lihat muka kita, itu hoki ngelihat muka kita juga dia udah sebel. Tahu nggak? Muka kayak gini gue mau kasih hoki. Aduh ntar dulu deh. Gitu. Firman Tuhan Mazmur 121 ayat 1 dan 2 bilang gini, Tuhan memberikan berkat pada waktu kita soimuk. Pada waktu kita Jadi pada waktu kita tidur, tuh hoki udah ada di depan pintu kita. Begitu kita buka pintu, muka kita gini. Aduh, hari ini berat banget rasanya. Aduh. Ampun tuh hoki ngeliat kita juga udah sebel. Padahal dia udah siap-siap mau ngasih. Harusnya kita tahu firman Tuhan. Kalau nggak tahu sekarang tahu. Mazmur 121 bilang Tuhan memberikan berkat pada waktu kita tidur. Si hoki pada malam-malam udah nongkrong di situ. Mau jam 11, mau jam 2 pagi dia udah nongkrong. Maka begitu bangun pagi ucapin syukur sama Tuhan. Tuhan saya bersyukur. Masih punya napas Tuhan. Bayangin orang yang di rumah sakit. Begitu dia napas, goceng, ceban, bango, noban. Hayo, kita dikasih napas gratis, coba bayangin.
Maka ketika kita bangun tidur, duduk, jangan leye-leye duduk di hadapan Tuhan. Tuhan, bersyukur, terima kasih, napas gratis. Tuhan, firman-Mu bilang, kata Bu Novi itu yang semalam suaranya kayak petasan banting, bilang begini, berkat itu Tuhan kasih waktu tidur, jadi begitu buka pintu, saya harus cerah mukanya. Berkat Tuhan mengalir, buka pintu, celetek-celetek. Iya, harus begitu. Jadi ketika kita buka pintu, kita doa pagi, Tuhan mampukan saya mengambil berkat yang Tuhan sudah sediakan tadi malam. Tiap pagi bilang begitu. Tuhan mampukan saya untuk ngambil berkat yang Tuhan telah sediakan tadi malam. Mampukan. Karena kita gak mampu. Karena apa? Karena setan si Dodo suka ngegremengin di kuping kita. Udah deh lu, hari ini mah udah mendung kayak gini, lu mau jualan gak laku. Ya kan? Udah deh lu mau jalan tante bentar lagi juga kehujanan. Setan tuh senang sekali. Ya, jadi kita harus punya pengharapan. Selama masih ada harapan, yang namanya kegagalan, kekalahan, kesakitan, itu kita bisa tanggung. Roma 8 ayat 28 bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di Filipi 4 ayat 19. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ayat 13, yang memberikan kekuatan kepadaku. Pak, cari Pak, Filipi 4 ayat 13. Jadi kalau kita udah mulai rohnya lesu, ungkapin firman. Tapi masalahnya kan gak pernah baca firman kan. Nah itu yang Honghyam. Tahu Honghyam? Nah itu yang Honghyam. 2, 3. Iya. Jadi ketika kita bangun pagi bilang sama Tuhan, ngomong ini. Kalau iblis ngegremengin kuping kita yang jelek-jelek, yang negatif, bilang ini, segala perkara, masalah laki di bawah gondol wewe, mertua yang kalau pagi setiap jam 4 litani masih mbak, anak yang disuruh pulang jangan malam-malam, baru tadi jam 2 dia pulang pagi, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, gitu. Pakai firman. Kenapa harus doa pakai firman? Firman itu Tuhan yang ngomong. Jadi pada waktu kita ngomong, apa yang ada di firman sini, Tuhan dengar dari atas. Itu si Evi lagi ngomongin omongan yang gua ngomong tuh. Gitu. Firman Tuhan bilangan 23 ayat 19 gini. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia berbohong. Masakan dia berfirman tidak melakukannya. Si Evi lagi ngomongin firmannya aku. Dia bilang dia gak punya kekuatan. Tapi dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pak jangan dimatiin, biarin aja Pak, terus nyala Pak. Terus akhirnya kira-kira Tuhan kasih kekuatan gak? Kasih kekuatan. Percaya saya. Saya mengalami pergumulan jauh dari sejak menikah 3 tahun, selebihnya itu pergumulan. Saya menikah tahun 95, jadi 82 saya menikah, jadi 85 udah ada pergumulan, sampai hari ini ada pergumulan. Tapi ketika punya pengharapan, harapan memberikan kita kekuatan untuk bangkit kembali. Ketika kita punya pengharapan, harapan memberikan kita melihat secercah sinar terang di dalam Tuhan. Itu yang terjadi. Orang yang kehabisan pengharapan tuh bahaya. Karena apa? Berubah jadi pribadi yang kaku. Gak punya pengharapan. Kalau ditanya, Vi mau kemana? Gereja. Dari gereja ntar lu mau kemana? Pasar. Gitu mukanya. Enak gak coba dilihat? Gue temenin lu ya? Enggak perlu. Gitu kalau orang gak punya pengharapan. Takut gak ngeliatnya Evi mukanya kayak gitu? Takut. Orang mau beli sate babi juga gak jadi. Ya kan? Nah makanya ketika mereka gak punya pengharapan, mereka mengalami kekosongan hidup. Mukanya kayak gitu orang kosong hidup. Besok lu mau kemana? Ya gimana lagi aja lah, besok mau kemana gue juga gak tahu. Gitu. Lu ikut Legio gak? Ya
ntar gue pikir-pikir aja dulu gimana kayak gitu. Itu orang yang namanya kosong hidup. Kenapa orang yang kosong hidup gitu? Karena gak punya pengharapan. Karena gak tahu kalau di dalam Roma 5 ayat 5 dibilang pengharapan di dalam Tuhan gak pernah mengecewakan. Buka Pak. Bapak gak bisa tidur karena saya teriak. Roma 5 ayat 5. Saya sampai jam berapa Bu Silvi, Pak Surya? Sampai jam 9, jam 10? Ayo boleh, biarin tuh Gojek nunggu di depan. 2, 3. Karena di dalam iya, karena roh sudah dicurahkan. Rohnya R-nya huruf besar apa huruf kecil? Jadi rohnya roh apa? Udah jelas-jelas Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita. Maka jangan bilang, jangan percaya kalau setan bilang kita gak punya pengharapan. Punya pengharapan, ya kan? Meskipun umur udah yang masih jomblo 37 jalan 3 gitu. Udah ada wironnya sedikit. Wiron di sini, tahu wiron? Keriput, ya kan? Tetapi tetap ada pengharapan di dalam Tuhan, gitu. Anak rohani saya umurnya juga udah segitu, 37 tambah 3. Tapi dia semangat loh, bener, semangat banget hidupnya. Karena hidup di dalam firman Tuhan. Kalau dia lagi loyo, dia telepon saya. Maka saya khotbah di telepon. Itu, firman itu membuat kita hidup gitu loh ya. Jadi yang namanya pengharapan itu orang suka bilang, pengharapan apaan tuh? Mendingan iman katanya gitu. Loh, saya mau bilang gini loh. Kalau orang gak punya pengharapan bagaimana dia bisa punya iman? Pengharapan itu harus ada dulu, baru orang bisa punya iman. Dan sebelum punya pengharapan, dia biasanya Tuhan izinkan ada kesengsaraan. Ketika ada kesengsaraan dia tekun menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Gitu. Jadi apapun keadaannya percaya Tuhan. Sekalipun ya, aduh Bu Novi, saya tuh udah doa, saya tuh udah puasa gitu kan. Lu puasa apa intermittent fasting, saya bilang gitu. Kan sekarang ada orang yang puasa, bilang puasa, totonya intermittent buat ketok magic gitu. Supaya bodinya ini oke gitu kan. Saya bilang begini, sekalipun kita belum melihat ada perubahan dalam hidup kita, ya kan? Tetap percaya bahwa di alam roh Tuhan sudah bekerja. Pak pemusik, tolong dong, ini Pak, saya mau nyanyi. Kalau ini sepi, ntar suara saya jeleknya kelihatan. Firmannya dulu muncul. 2 kali main 7. Ya, 2, 3. Tuh, suara pakai. Sebab aku percaya yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pak, udah gak usah Pak, biarin Pak. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, terus namun karena firman-Mu
tahu BCA kalau kita punya duit paling sedikit harus berapa? Berapa? Goban. Ya kan? Goban paling sedikit tuh sisa di rekening harus goban. Bapak Ibu tahu rekening saya kadang-kadang sisanya berapa? Coba. Berapa kira-kira? Berapa? 6.000. Rekening saya bisa ada 0,39. Dalam sejarah saya hidup, saya udah ngalamin rekening tinggal depannya 0,39. Karena apa? Suatu hari Tuhan bilang gini, ada orang minta tolong berapa, 100 apa berapa gitu. Ya udah saya nggak lihat jumlahnya, depannya ada 100 ya gue kirim 100. Udah dong, siang-siang saya mau beli apa, mau bayar gitu. Duitnya tinggal 0,39 gitu kan. Nggak bisa bayar. Saya cuma laporan sama Tuhan. Tuhan, duit saya tinggal 0,39. Saya mesti bayar ini segini, saya mesti bayar ini segini, nah ini segini, ya kurang lebih 0 peceng lah Tuhan. Baru cepsek mulut, WhatsApp datang. Bilang, Ci, gua kirimin lu 0 peceng. Kalau saya sebut orangnya tahu, orangnya pernah kesini. Ci, gua kirimin lu 0 peceng. Oh ya, gue lagi gak ulang tahun. Ya gak mesti ulang tahun kali kalau ngeberkatin. Terus dia bilang, wah saya ketawa, kenapa lu sedikit gitu. Enggak, nih ya gua screenshot ya duit yang ada di rekening gue berapa. 200,39. Dia ketawa, duit lu tadinya tinggal 0,39. Iya. Terus lu kenapa mau, alasan apa lu transfer gue 200? Enggak tahu, gue ada dorongan aja. Orangnya cantik, pewarta, dia pernah kemari. Dia kasih saya duit 200.000, saya lagi nyetir di jalan. Itu yang terjadi, saya bisa bayar buat kebutuhan yang saya bilang Tuhan tadi. Tuhan gak pernah berhutang, tahu. Rekening saya itu rekeningnya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, nak kasih sekian, kasih. Kemarin ada pembantu saya ada minta tolong minjem duit sampai goceng. Ya udah saya kasih aja. Dia udah kerja sama saya 18 tahun tapi udah berhenti tinggal di Tangerang. Saya kasih. Terus udahannya saya lihat, rekening gue tinggal 48.000. 48.000 bertahan sampai berapa lama saya nggak tahu. Saya bingung, enggak. Karena saya tahu itu rekeningnya Tuhan. Kapan dia mau memberikan, dia akan berikan. Kapan dia mau kasih, dia akan kasih. Saya nggak pernah lihat-lihat tuh, bodoh amat. Dompet saya nggak lebih dari 50.000 ada di kantong. Gue nggak minta duit ya, nggak minta duit. Tapi saya bilang terus terang, dompet saya nggak lebih dari 50.000. Saya nyetir mobil, cuman ada di samping saya 5 goceng, cuman buat parkir, dompet nggak ada. Doain orang ke rumah sakit Siloam Kebonjeruk. Yang penting bensin ada. E-tol ada, tapi kan nggak pakai tol. Itu iman saya. Pengharapan saya sama Tuhan sedemikian tinggi bahwa Dia nggak akan pernah tinggalin saya. Udah gitu, udah cuma tinggal goceng, radiator bocor di tengah jalan. Nah, asik kan, sedap aja pokoknya. Mau dapat hikmat dari Tuhan? Oke, begitu modelnya. Itu yang terjadi. Mari kita lanjut. Jadi kita harus punya pengharapan ke depan, ya. Harapan itu kayaknya lemah, tapi kalau kita nggak punya pengharapan, kita nggak berjalan terus dalam pengharapan dan meratapi doang, kita akan habis dilindes oleh yang namanya intimidasi iblis. Katakan intimidasi. Saya nggak mau diintimidasi, bilang. Lu juga. Ya. Jadi kita harus bertekun dalam pengharapan. Kenapa kita harus bertekun di dalam pengharapan? Di tengah-tengah itu kita bertekun dalam pengharapan karena waktu kita berpengharapan, satu, iman kita tumbuh. Iman kita lagi dilatih untuk tumbuh sama Tuhan. Terus yang kedua, ketika kita lagi nunggu,
Bayangin lagi nunggu, mau ke dokter, perut udah sakit melintir, nunggu, gak enak kan? Orang mau beranak, nunggu beranak, gak enak kan nunggu. Nunggu di dalam Tuhan juga sama gak enaknya. Sama perutnya juga melintir. Tapi ketika kita lagi nunggu di dalam Tuhan, Tuhan lagi bentuk karakter saudara dan saya, amin. Itu yang dilakukan Tuhan sama saya. Saya dibentuk karakternya, saya diajar untuk lebih sabar, iya kan? Apalagi kalau mau nunggu ke WC, iya kan? Orang di WC udah lama banget gak keluar-keluar, kita udah nungguin, kita udah begini, dia kagak keluar-keluar, kiranya bagaimana kalau nunggu kayak gitu. Tapi kita dilatih kesabaran sama Tuhan, kita dilatih karakter kita. Ketika nunggu kayak gitu, kita gebrak meja enggak? Kita gedor tuh pintu marah-marah enggak? Gak usah yang susah-susah, itu aja yang gampang. Jangan menangisi keadaan yang kita gak bisa ubah. Kalau kita gak bisa ubah keadaan dengan kekuatan kita, minta sama Tuhan, Tuhan bantu berikan saya hikmat bagaimana cara mengubah keadaan. Saya tinggalin tuh makanan segala macam di rumah, Mbak saya salah kirim, taruh aja ntar pulang baru saya gak mau konsentrasi ke makanan. Sekalipun makanan tuh seharga segitu gak tahu harus bagaimana besok. Saya kedengeran kok, udah Pak, udah ya. Jadi sekalipun utang makin banyak, gak tahu bagaimana menyelesaikan, terus istri masih di rumah itu masih dominan, kalau ngomong kayak radio rusak gitu kan, gak apa-apa Pak, udah ini aja. Terus apalagi anak yang masih gak bisa dikasih tahu semuanya. Ya. Sekalipun kita sepertinya enggak berdaya, tapi firman Tuhan, Pak buka Yesaya 42 ayat 3. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sekalipun kita sepertinya udah enggak bisa ngapa-ngapain, Tuhan enggak patahin harapan kita. Yesaya 42 ayat 3, itu yang terjadi. Maka hari ini kalau kita terpuruk dalam kesehatan, terpuruk dalam ekonomi, terpuruk dalam relasi yang hancur, dosa yang mengikat, utang yang melilit, tetap punya pengharapan. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang kecewa dengan pengharapannya sendiri? Kenapa banyak orang yang kecewa dengan pengharapannya sendiri? Karena apa? Karena yang dipikirin kebanyakan yang negatif. Dengar dari orang yang negatif, iya juga ya, bener lu yang dia ngomong gitu. Makanya ketika kita lagi di dalam pergumulan banyak, pegang janji firman Tuhan Filipi 4 ayat 8 bahwa semua yang manis, semua yang baik, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Ini Tuhan gak pernah akan patahin kita, sekalipun kita udah terpuruk. Terus kalau sumbu kita udah padam, mulai pudar nyalanya, Tuhan gak akan padamkan. Itu janji firman Tuhan. Sekarang kita mau lihat ya, bagaimana supaya kita bisa tetap punya pengharapan. Ini materi saya materi PA, jadi banyak, jadi saya cut aja, masih banyak sebenarnya yang mesti diinin ya. Tetapi sekarang kita mau lihat bagaimana agar kita orang percaya harus memiliki pengharapan. Bagaimana caranya? 1, bentar ya. Percaya bahwa Ia pasti membimbing kita. Percaya bahwa Tuhan pasti membimbing kita, ya. Percaya Ia adalah Allah yang membimbing kita. Gak pernah Dia tinggalin sendirian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, terus ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun apa? Sekalipun badai topan datang menerpa,
Ku tak gentar sebab kau di sisiku. Terus kita bilang apa? Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dia selalu ngikutin kita, kemurahan, kebajikan, berkat, dia selalu ngikutin kita. Pertama kita harus apa? Jaga hati. Yang tetangga kita kan ada lagunya, jagalah hati, jangan kau nodai gitu. Itu bagus lagunya. Bener, jaga hati kita. Karena dia mau membimbing kita, tapi kalau kita nggak jaga hati nggak bisa. Suatu hari anak saya bilang gini, dulu dia masih di properti, mah ini mah sekali udah gol gitu, terus dia kasih serentetan prospek listingan rumah-rumah, dia kasih gitu. Saya mah nggak baca, saya tumpang tangan aja. Tuhan, ini listingan Tuhan, kiranya Engkau bekerja, kemurahan-Mu turun, kiranya berkat-berkat-Mu boleh melimpah, yang mana aja boleh Tuhan, terserah. Terus ada satu angka yang Tuhan bilang. Terus saya bilang, ada satu rumah kira-kira kamu dapat komisinya segini, benar gak? Iya benar. Konfirmasi dong, benar gak? Benar. Tapi satu, Tuhan bilang, jaga hati kamu 3 hari aja. 3 hari aja jaga hati, 3 hari jaga hati, jaga mulut. 3 hari Tuhan bilang, enggak lama. Tapi dalam 3 hari dia marah-marah. Enggak dapat. Banyak teman-teman minta tolong kayak gitu. Tapi disuruh ngelakuinnya nggak bisa. Maka saya bilang dengar suara Tuhan itu jauh lebih gampang ketimbang taat apa yang Tuhan ngomong kita jalanin. Jauh lebih susah. Udah nggak punya duit suruh ngeberkatin, coba bayangin. Gimana ceritanya? Tapi harus taat nggak? Taat. Itu yang pertama. Tuhan dia akan membimbing kita, ya. Ketika kita bermasalah, maka kita kalau ditegur sama Tuhan yang ikut gitu. Ketika kita didorong untuk melakukan suatu, yang ikut, taat aja bagian kita. Yang kedua, tugas kita adalah dengar-dengaran. Yang kedua, dia adalah Allah yang selalu bekerja dan berkuasa. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan tuh selalu mendatangkan kebaikan, dia terus bekerja. Kalau Tuhan aja bekerja, kita jangan males-malesan. Kalau Tuhan bilang bangun, lu kunjungin itu si Ibu Maria lagi sakit dengkulnya gitu. Ya udah kunjungin aja, mau ngantongin ceban kek, yang penting Gojek bisa kebayar, udah cukup. Kan gitu. Itu yang terjadi. Yang ketiga, Ia adalah Allah yang memberi waktu kepada kita. Jadi supaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan, yang pertama tadi dia adalah Allah yang membimbing kita, dia pasti membimbing kita. Terus yang kedua, kita harus belajar bahwa dia Allah yang bekerja, percaya itu, dia Allah yang membimbing, dia Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang ketiga, itu dia Allah pemberi waktu supaya apa? Dalam waktu yang dia berikan kepada kita, karakter kita dibentuk dan pengharapan kita timbul. Amin. Jadi supaya kita punya pengharapan, kita enggak sia-sia hidup kita. 3, 1, percaya dia Allah yang membimbing kita. 2, dia Allah yang berkuasa, ya kan. Yang ketiga, dia Allah yang memberi kita waktu untuk apa? Supaya kita diubahkan. Ikutin aja. Kalau Tuhan bilang apa, ikutin aja. Maka yang terjadi berkat mengalir. Masalah demi masalah, satu masalah dibukakan sama Tuhan. Itu yang terjadi. Kalau dibilang doa ya doa. Kalau dibilang pujian ya pujian. Bapak Ibu tahu, saya pernah pujian 1 lagu dengan bahasa roh 3,5 jam. Mulut enggak kaku, rahang enggak kaku, mulut enggak haus. Doa cuman 1 lagu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta, saat
saat menangis, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. 3,5 jam nyanyi lagu itu terus bahasa roh. Dan Tuhan bicara banyak. Hari sekarang kalau kita punya pergumulan, kita perlu untuk bisa dengar suara Tuhan. Percaya saya. Kemarin saya baru ngajarin membeda-bedakan karunia roh. Anak di PA saya, anak-anak bersemangat sekali. Saya bilang, Bu, karunia yang lain 2 minggu lagi. Iya, saya bilang, karena bulan-bulan ini bulan-bulan Tuhan suruh bahas tentang karunia. Itu yang terjadi. Jadi hari sekarang dunia berada dalam kuasa si jahat. Kita ini seperti domba di tengah serigala, itu udah pasti. Rumah saya, daerah rumah saya banyak sekali maling-maling, rampok-rampok gitu. Makanya suami saya tuh keder banget. Kunci pintu, marah-marah. Saya bilang aja Mbak baik-baik kunci pintu. Tapi kan setiap hari saya udah bentengin rumah saya. Tuhan, hari ini Engkau memberkati rumah saya. Seperti Engkau memagari Ayub, maka Engkau memagari saya. Ayub 1 ayat 10, Engkau memagari Ayub, rumahnya dan segala yang dimilikinya. Maka demikian Tuhan memagari rumah saya, segala yang saya miliki. Tuhan, Zakaria 2 ayat 5 kalau saya nggak salah, Tuhan sendiri yang akan membentengi tempat ini dengan tembok berapi dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tuhan bentengi rumah saya dengan tembok berapi. Saya pendoa di dalam alam roh, jadi yang segala sesuatu bisa ditembak-tembakin gak panah berapi. Iya, kalau saya gak minta perlindungan begitu, gak tahu apa yang terjadi. Saya gak seneng doa yang bertele-tele gitu, gak seneng. Tapi saya juga gak devosi kepada Bunda Maria, enggak. Saya enggak pernah pakai kalung-kalung, apalagi rosario, saya enggak demen. Tapi suatu hari Tuhan bilang gini, nak pakai kalung Benedictus. Tuhan, kalung Benedictus tuh mahal loh harganya. Saya bilang gitu, saya enggak punya. Ya tapi nanti deh saya pikirin, besok pagi ada temen nawarin salib Benedictus dari Roma 2. Pilih mau yang mana, dua-duanya juga boleh. Dikirimin dua-duanya, coba bayangin. Saya gak pernah devosi sama Bunda Maria, gak pernah. Tapi suatu hari ketika pagi-pagi mandi, mau mandi saya gosok-gosok, loh kok di leher saya ada kalung rosario. Saya gak pernah doa loh rosario. Kalau bulan Maria juga 10 jari, udah bagus kali dari 30 hari. Tapi hari itu kok kalung rosario ada di leher saya. Saya tanya, Tuhan kenapa nih kalung ada di saya? Percayakan hidupmu sama Bunda, baru tuh doa. Jadi kalau Tuhan suruh lakukan. Masalahnya kita gak suka dengar suara Tuhan. Kenapa gak dengar suara Tuhan? Karena kita gak pernah baca firman. Ini nih banyak orang Alkitabnya, udah ngelinting di sininya. Ngelinting, tahu ngelinting? Udah hamcoy gitu, tahu hamcoy ya? Ngelinting. Tapi nggak ada yang dihafal, karena apa? Kalau kemana-mana pergi bawa Alkitab kena air ketek. Iya, ya masa dia nggak ngelinting? Kalau malam tidur kena iler, nggak ngelinting. Tapi nggak ada ayat yang dihafalin satu juga, percuma kalau kayak gitu. Maka sengaja saya tebar firman sedemikian banyak, biar rohnya terus menyala-nyala. Kalau rohnya menyala-nyala terus kita bilang apa? Layanilah Tuhan, ya jangannya hendak kerajinanmu kendor, biarlah roh. Terakhir Pak, Roma 12 ayat 11. Saya biasanya kalau terakhir masih ada 30 ayat tuh. Roma 12 ayat 11 Pak, silakan Pak. Roma 12 ayat 11. Semua harus baca, supaya rohnya menyala-nyala. 2, 3. Jadi roh kita menyala-nyala dulu baru layanilah Tuhan. Bukan melayani Tuhan terus kita roh menyala-nyala, kebalik. Gitu. Jadi supaya kita terus berpengharapan, percaya apa? 1, dia adalah Allah yang membimbing. 2, dia Allah yang bekerja. 3, dia Allah yang jago pulang modal deh. 4, Allah yang memberi kita waktu supaya apa? Kita berubah di dalam karakter kita sambil kita menunggu pengharapan itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Ada yang mau tanya?
Enggak ada. Ada yang mau bersaksi? Ya, Ibu silakan. Saya mau berikan kesaksian tentang bukan kesaksian kayak ini aja, sedikit aja Bu. Tentang Ibu tadi kan cerita begitu. Saya mengalami waktu keadaan kita ya kalau misalnya mau minta Tuhan kasih berkati kita rezeki atau apa, kita doa Bapak kami dengan tulus hati aja. Saya udah banyak kali udah Bapak kami, kita ngomong baik-baik sama Tuhan, tiba-tiba kita minta Tuhan jalan keluarnya apa. Tuhan bilang ke arah ini, ke arah ini, kamu bisnisnya ke situ katanya. Ketemu teman-teman kamu, dapat saya. Nah, Tuhan jawab saya. Selalu ada begitu Bu. Jadi berdoa aja pada Tuhan, tetap dia dibuka jalannya. Nah, terima kasih. Iya, Bapak kami boleh, apapun lah, pokoknya tetap kontak dengan Tuhan. Suatu hari ketika saya doain kita jam 11 ya. Ketika suatu hari saya doain orang pelepasan ada sesuatu dalam orang itu gitu kan. Jadi gini, kakinya jalannya mendadak pincang sebelah. Kemarin-kemarin gak apa-apa. Terus Tuhan bilang gini, kemarin tuh dia lewat, ini kuburan, dia lewat di depannya gitu. Terus saya bilang, kemarin kamu berasal dari mana? Lewat depan kuburan, saya bilang gitu. Iya, kok tahu? Katanya, ya Tuhan yang kasih tahu, bukan gue yang tahu gitu kan. Terus, jadi gimana dong Bu Novi? Ya udah doa Bapak kami aja. Doa Bapak kami, dan ketika doa Bapak kami, kakinya udah gak pincang. Gitu. Lagi ketika doa pelepasan, didoain dalam nama Yesus, darah Yesus, kagak mempan-mempan, ya kan? Tapi terus ada dorongan doain salam Maria, salam Maria. Ya udah salam Maria. Saya nggak devosi lu jujur. Tapi kalau ada dorongan doa salam Maria, terus saya tumpang tangan, selesai. Gitu. Jadi doa itu ya Bu, seperti Ibu bilang, apa aja Bu boleh. Yang penting kita berelasi dengan tulus, benar ya Bu ya? Iya, iya. Bukan ayat hafalan gitu. Bapak kami yang di dalam surga dan muliakan nama, tanggal kerajaan menjadilah kehendak-Mu. Gitu. Oh itu repot. Ibu nggak begitu ya Bu ya kalau kita diinang, iya makanya gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ada wujud doa sayang? Ada? Mau didoakan sekarang, mari kita bawa kemari. Tolong non. Wujud doa. Ada yang mau bersaksi lagi? Enggak ada. Orang Katolik itu kalau bersaksi seperti 17 Agustus, mengeningkan cipta, mulai. Di sini enggak ada ya. Di sini enggak kan? Enggak kan? Enggak salah lagi. Oke, yuk. Bapak Ibu sambil duduk boleh, kita mau tumpang tangan di sini. Pak, musik boleh mengalun. Ya nama syikara pata indah korea namase. Bapak di dalam surga, kami hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan, bahwa di dalam pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu tentang pengharapan, bahwa di dalam Engkau tidak ada yang pernah sia-sia. Semua mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Biar setiap firman yang sudah ditabur Tuhan, yang didengar oleh saya, yang diperkatakan oleh saya dan dengar oleh setiap teman-teman, Tuhan kembalikan, Tuhan ikat, Tuhan tabur di dalam hati masing-masing. Biar Tuhan boleh memberikan pertumbuhan. Apa yang diucapkan oleh saya sebagai kesaksian Tuhan, biar kiranya Tuhan lindungi dengan darah Yesus dan tidak dapat diguncang-guncangkan kembali oleh si jahat. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada wujud-wujud doa ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu tumpang tangan atas wujud doa ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang anak-anak-Mu minta di dalam doa ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang terus turut bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu masing-masing yang memohonkan wujud doa di tempat ini Tuhan Yesus. Bagi mereka yang mengharapkan berkat-berkat bagi kehidupan jasmaninya Tuhan
Tuhan Engkau Allah yang sungguh baik. Kiranya Tuhan Engkau yang kecilin sedikit. Engkau yang memberikan apa yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Kau buka tingkap-tingkap langit bagi mereka. Kalaupun ada penghalang Tuhan, angkat penghalang itu satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga berkat-Mu boleh mengalir, melimpah dalam setiap mereka yang membutuhkan berkat pada malam hari ini. Bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan jasmani Tuhan Yesus, kami pegang janji firman-Mu Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 24, bahwa dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah disembuhkan. Kami percaya Tuhan, sekalipun mata kami belum melihat Tuhan, tapi kami percaya karena iman Tuhan, bukan karena melihat. Dan biarlah kesembuhan boleh terjadi sejak malam hari ini. Dan bagi mereka yang memiliki relasi yang tidak baik Tuhan, biar kiranya malam hari ini Tuhan pulihkan. Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang baik, Allah pemersatu, Allah yang lemah lembut. Kau pulihkan setiap relasi-relasi yang retak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka Tuhan yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan buka jalan bagi mereka boleh mendapatkan pekerjaan Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang memenuhi segala pengharapan-pengharapan anak-Mu. Ketika kami duduk bersimpuh mengangkat tangan Tuhan, maka Engkau menurunkan berkat atas anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Dan bagi kami yang mungkin ada yang hidup sendiri kesepian Tuhan, saat ini Tuhan jamah. Ada orang-orang yang senantiasa menghubungi melalui WhatsApp, melalui telepon atau kunjungan Tuhan. Gerakan hati daripada setiap kami Tuhan, agar anak-Mu yang sepi sendiri boleh terhibur. Lebih-lebih dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau Allah yang menghibur. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang wujud yang belum kami bacakan. Tapi kami percaya, kami mau persembahkan di atas mezbah Tuhan. Biar Engkau yang memberikan mereka semua kelegaan Tuhan. Engkau memberikan jawaban seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman, tetapi kasih-Mu tidak pernah selesai kepada kami semua. Semua di tempat ini tiada yang terkecuali. Segala puji, segala hormat, kemuliaan kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Novi Basri yang pada malam hari ini membawakan firman-Nya. Sungguh firman-Nya menguatkan kita. Kita percaya kita bersama Tuhan selalu ada pengharapan. Amin. Mari kita mau masukin persembahan, kita mau beri yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Berilah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Berilah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu
setiap usahamu, di dalam pekerjaan, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih buat malam hari ini Engkau telah mengirim Ibu Novi Basri, di mana dia telah memberikan banyak kesaksian tentang Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang selalu menyertai anak-anaknya yang rindu kepadanya, yang mau bertekun di dalam mencari wajahnya, yang mau merundungkan firman-Nya siang maupun malam. Bapa, ajar kami Tuhan, kami yang lemah ini, kami yang hidupnya masih penuh dengan egonya sendiri ini, bimbing kami terus, beri kami semangat Tuhan, biar api Roh Kudus-Mu Kau tanam di dalam hati kami. Biar kami boleh mempunyai hati yang terus-menerus haus akan Engkau dan mau mencari harta yang terpendam ini. Bawa kami untuk bertumbuh, bawa kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terutama berkati perjalanan hidup kami, agar semakin hari semakin boleh melihat kemuliaan-Mu, merasakan hadirat-Mu, dan boleh semakin hari Kau pakai menjadi alat-Mu memuliakan nama-Mu. Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami, sertai kami terus, apapun yang terjadi, bawa kami untuk semakin percaya kepadamu, semakin melekat kepadamu, dan semakin mengenalkan Engkau di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Di dalam menghadapi persoalan apapun juga, seperti yang tadi dikatakan, karena pengharapan kepadamu tidak pernah sia-sia, karena berharap kepadamu itu pasti ada jawaban yang indah pada waktunya. Itulah doa-doa permohonan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi negara Indonesia, negara yang telah Kau pakai menjadi kaki dian-Mu. Biarlah seluruh negara ini rakyatnya Kau berkati, kemuliaan-Mu semakin Kau nyatakan, dan semakin banyak orang lagi yang Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu, untuk bekerja di ladang-Mu dan menyampaikan karya keselamatan-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Juga Tuhan, kami mohon bagi paroki kami, berkati pastor kami, Pastor Purnomo, Pastor Geris, juga para suster yang melayani di tempat ini, serta seluruh umat di paroki ini. Biar Engkau turut campur tangan senantiasa dalam seluruh kehidupan mereka. Biar Engkau memberi rahmat-Mu lebih melimpah lagi, agar mereka semuanya boleh semakin hari semakin bertekun di dalam Engkau, dan berkat yang melimpah boleh kami alami karena kasih-Mu yang setia. Tuhan, sebentar lagi acara PDKK ini akan berakhir dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan-Mu senantiasa, tibakan kami semuanya di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik tanpa kekurangan apapun juga. Sadarkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami, bahkan memberkati kami di saat kami tidur. Bawa kami untuk lebih tekun lagi di dalam Engkau, dan melihat Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang ajaib, dan kami boleh semakin bersorak-sorai karena kemuliaan-Mu terus-menerus Kau nyatakan bagi kami. Itulah doa kami Tuhan, biar kami boleh beristirahat dengan sepenuhnya saat kami tiba di rumah kami masing-masing, dan esok hari Kau beri harapan, Kau berkati, dan Kau beri masa depan yang indah kepada kami semuanya. Itulah doa kami Tuhan. Akhirnya kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala jahat. Amin. Juga satu lagi yang terakhir Tuhan, kami mohon bagi Ibu Novi Basir yang telah Kau pakai dengan luar biasa, biar penyertaan-Mu senantiasa, biar dia boleh Kau pakai untuk semakin menggapai lebih banyak orang lagi dan mau semakin dimuliakan, biar dia sepanjang hidupnya Kau pakai menjadi alat-Mu yang memuliakan nama-Mu, dan boleh melihat melalui Ibu Basri, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang ajib, Allah yang selalu menolong, membimbing dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih ya Abah, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman. Mari kita nyanyikan lagu penutup. Kita mau pulang bertemu dengan saudara kita. Sedikit lagi pengumuman. Senin depan seperti biasa PDKK akan diadakan mulai pukul 7. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk tetap hadir. Kalau bisa juga bawa teman-teman agar mereka juga boleh semakin melihat di sini Tuhan berkarya dan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih. Mari kita nyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita mau memberikan kasih kepada keluarga kita. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa Amin. kembali Senin mendatang. Tuhan Yesus memberkati.